Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10. Hari ini kita masuk ke bab berikutnya ya, karena bentar lagi kan mau UAS, jadi kita selesaikan dulu semua materinya. Baru setelah itu nanti kita perbanyak latihan soal ya untuk persiapan UASnya. Nah, sebelum mulai belajar, silahkan berdoa dulu masing-masing. Setelah itu dibuka buku paketnya halaman 30 ya. Kita hari ini akan belajar tentang gerak parabola ya. Coba kita review sebentar. Kemarin kita sudah belajar tentang gerak lurus ya. Ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, kemarin ada yang gerak horizontal dan ada yang gerak vertikal. GLBB itu ada yang dipercepat dan ada diperlambat. Nah, untuk yang perbedaan antara horizontal dengan vertikal kemarin apa? Yaitu nilai percepatan atau perlambatannya A lambangnya yaitu diganti dengan apa? G ya. Nah, untuk kalau misalkan dipercepat itu pakainya positif, kalau diperlambat pakainya negatif ya. Kayak gitu. Nah, kemudian kita kemarin juga sudah belajar tentang gerak melingkar beraturan ya. Kita sudah belajar tentang karakteristik dan besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan. Kemarin ada apa? Frekuensi, ada periode, ada kecepatan sudut, ada kecepatan linear, ada apalagi kemarin percepatan sentripetal, ada gaya sentripetal, kemudian ada apa? Hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar ya. Ada posisi sudut, ada kecepatan sudut, ada percepatan sudut. Selain itu kita juga sudah belajar tentang hubungan roda-roda tuh kemarin yang ada 2 atau 3 itu ya. Yang pertama itu yang hubungan roda yang seporos atau sepusat ya. Yang sama apa kemarin? Kalau sepusat atau seporos yaitu kecepatan sudutnya yang sama. Kalau misalkan yang kedua yaitu ada yang bersinggungan dan ada yang dihubungkan dengan tali. Nah, kedua jenis ini yang sama apanya? Yaitu V-nya atau kecepatan linearnya gitu ya. Jadi silahkan diingat-ingat kembali ya, supaya nanti untuk UASnya bisa mengerjakannya gitu ya. Nah, bismillah, hari ini kita mulai belajar tentang gerak parabola. Kalau kemarin kan gerak lurus itu gerak yang lintasannya membentuk suatu yang lurus gitu ya. Kalau misalkan gerak melingkar berarti bentuk lintasannya adalah berupa lingkaran. Kalau sekarang kita belajar tentang gerak parabola. Apa itu parabola? Mungkin kalian di rumah ada yang punya antena parabola gitu, bentuknya gimana? Setengah bola gitu ya, atau kayak mangkuk gitu ya. Nah, gerak parabola ini bentuknya seperti apa? Ini ada di gambar ya. Misalkan titik A ini titik awal, titik D misalkan ini titik akhir. Misalkan kalian menendang suatu bola dari titik A nih, dari sini, terus bola itu melambung ya, kemudian jatuh kembali ke tanah. Ini bentuknya apa? Kayak setengah lingkaran gitu kan. Nah, makanya gerak parabola itu adalah gerak yang bentuk lintasannya tuh kayak setengah lingkaran ini atau setengah bola. Nah, gerak parabola sendiri merupakan apa nih? Perpaduan ya, berarti gabungan antara apa? Gerak lurus beraturan ya, atau apa? GLB ya, ini GLB ya pada sumbu X ya. Kan kalau misalkan ini sumbu X dan sumbu Y ya, berarti kan ini misalkan ini gini, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Berarti kan ketika bolanya di sini, ketika di tendang itu kan dia kan arahnya begini kan, berarti ini dia punya kecepatan awal karena ditendang dengan sengaja. Berarti dia membentuk apa? Ada di sini VO terhadap sumbu X ya. Ingat lagi vektornya di sini ada V0 terhadap sumbu Y. Kayak gitu ya. Maka yang terhadap sumbu X ini yang di sini itu adalah gerak lurus beraturan, sementara terhadap sumbu Y-nya nih yang ke atas ke sini itu termasuk gerak lurus berubah beraturan atau apa? GLBB. Jadi yang ke sini yang terhadap sumbu X itu adalah GLB, sementara yang ke atas itu adalah GLBB. Ya, dimana nilai percepatannya itu konstan, artinya dia semakin lama kecepatannya semakin berubah kayak gitu ya, yang di sumbu Y-nya kayak gitu. Nah, jika sebuah peluru ditembakkan condong ke atas ya, kayak tadi yang Miss jelasin nih, misalkan suatu
bola atau peluru kita ditembakkan pasti kan dia miring dulu kan awalnya kayak gitu. Misalkan dari titik A di sini dengan sudut elevasi, artinya dia membentuk sudut nih. Misalkan ini tanah nih, yang ini tanah, terus ini bola awalnya di sini terus ditendang kan pasti awalnya miring kan, dia punya kecepatan awal v0. Nah, dari vektor kecepatan awal ini dengan tanah dia membentuk sudut apa? Alfa ya, terhadap bidang horizontalnya kan horizontal. Gerakan peluru ini akan mempunyai lintasan parabola ya, ini parabola kayak gini. Nah, selama bergerak hanya dipengaruhi oleh medan gravitasi bumi, yaitu berupa gaya beratnya. Nah, gerak parabola dapat diuraikan menjadi dua macam gerak ya, ada di halaman 31 ya, sini yang tadi sudah dijelaskan bahwa yaitu apa, terhadap sumbu X-nya itu tadi apa, gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua itu terhadap sumbu Y-nya, yaitu apa, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, ini dapatnya dari mana rumusnya? Karena ini sumbu X GLB ya, berarti ini pakai awal mulanya dari rumus GLB. Karena ini GLBB berarti ini rumusnya juga dari GLBB. Ya mirip kan ya, bedanya apa? Ada cos dan ada sin. Kenapa? Karena kan tadi ketika bolanya ditendang gitu ya, misalkan ini tanah ya, ini sumbu X, kemudian ke atas di sini sumbu Y, dia kan ke sini apa, ke sini membentuk sudut gitu, makanya ada sin dan ada cos. Nah, dari mana dapat sin dan cosnya? Kita ingat-ingat lagi pelajaran vektor ya. Misalkan ini kan di sana kan ini misalkan kecepatan, kalau biasa kan kita pakainya gaya ya. Nah, ini vektor kecepatan awal. Ini dia membentuk sudut di sini. Berarti kan ke sana ke kanan dia punya V0x. V0x-nya apa? Karena ini ya V0-nya di sini dan sudutnya di sini kan samping-sampingan nih. Berarti pakainya apa? Ini V ya, ini V0. Berarti V0 pakainya apa? Cos alfa. Sementara yang ke sana ke atas ini itu ada V0y. Kan ini ke atas nih, gini ya, bisa digeser ke sini kan, berarti gini, berarti ini garis yang di sini dengan sudut yang sini kan depan-depanan, berarti pakainya apa, pakainya sin, berarti V0 nya sama dengan V0 sin alfa kayak gitu ya. Nah, Vx nya sendiri, nilai Vx itu apa, yaitu kecepatan pada sumbu X, yaitu setara nilainya dengan V0x nya. V0x nya itu apa, yang tadi V0 dikali cos alfa ya, kayak gitu. Nah, sementara untuk mencari jaraknya sendiri ya, mencari jarak kayak gini tadi, misalkan kan gini ya, gerak parabola gini ya, misalkan ini tanah kayak gini, terus ini kan Y-nya, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X gitu jarak. Jadi misalkan udah berapa detik nih, misalkan bola ditendang, misalkan pas nyampe detik tertentu dia nyampe di sini gitu, misalkan di sini, berarti ini jaraknya yang di sini, yang di X ini berapa jarak yang ditempuh. Cara nyarinya adalah V0 dikali cos dikali alfa dikali T gitu. Asal mulanya dari mana? Dari rumus GLBB. Kan kita tahu bahwa rumus GLBB itu kan S sama dengan V dikali T ya. Berarti X-nya kita ganti pakai X atau jarak yang ditempuh. V-nya apa? Yaitu Vx dikali T. Sementara Vx-nya apa? Vx-nya sama nilainya kayak V0x. Dimana V0x tadi ini V0 cos alpha. Jadi kita tulis X sama dengan V0 ya, kayak sama kayak V0x, berarti langsung tulis V0 cos alpha dikali apa nih, turunin T-nya dikali T. Asal mulanya dari situ ya, dimana V kecepatan ini ya satuannya adalah meter per sekon, sementara X atau jarak satuannya itu adalah meter ya, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah gerak lurus berubah beraturannya yang terhadap sumbu Y. Jadi misalkan kayak tadi nih, misalkan pada waktu tertentu dia udah nyampe sini, berarti ini kita mau nyari nih, ini Y-nya berapa, ketinggiannya berapa, kayak gitu ya. Cara nyarinya gimana? Ini dulu kita cari V-nya dulu. Nah, kecepatan
di GLBB ingat nggak? Kan ada tuh rumus yang VT sama dengan V0 ya. Karena ini kan Y-nya kan ke atas ya, ke atas. Berarti kalau ke atas berarti pakainya min G ya. Berarti V0 min apa? G dikali T gitu. Nah, V0-nya apa? Di sini V0-nya itu sama kayak si V0 Y ya. Berarti di sini VT-nya kita ganti jadi VY sama dengan V0 ya. V0Y min GT gitu. Berarti VY sama dengan V0Y-nya siapa tadi nih? V0Y-nya adalah V0 sin alfa. Berarti tulis V0 sin alfa. Terus apa lagi? Yaitu ini min G kali T. Nah, dapat kan jadinya rumusnya yang ini kayak gitu. Ini rumus yang apa? Satu kan GLBB rumusnya ada berapa tuh? Ada 3 kan? Yang V0 min GT. Terus ada lagi yang mencari S atau X atau jaraknya V0 kali T min setengah GT kuadratnya. Ini tinggal diganti aja. Kan kita tahu tuh rumus VT sama dengan V0 min GT. Ini kenapa pakai min? Karena ke atas geraknya ya. Karena ke atas. Jadi GLBB-nya ini ke atas. Berarti pakainya min. Nih min. Ya, terus ada lagi rumus yang S sama dengan V0 dikali T min setengah GT kuadrat. Terus ada lagi kan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 G GH gitu. Ya, ini ketiga rumus ini dapatnya dari sini. Bedanya apa? V0-nya ini pakai V0Y. Ya, V0Y. Maka diganti pakai V0 sin alfa. Tadi dapatnya dari sini. Gitu sama kan ya? V0 sin alfa min GT. V0 sin alfa. Ini kan di sini V0Y kan, dikali T sama min setengah GT kuadrat. VY kuadrat, ini VT kuadrat diganti jadi VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat kan. V0 kuadratnya apa? Berarti V0Y nya kan dikuadratin. V0Y nya tadi apa? V0 sin alfa dikuadratkan. Berarti V0 apa? Berarti kita tulis lagi nih, VT-nya berubah jadi apa? Jadi VY kuadrat. V0 kuadratnya kan ini, V0 dikuadratin, V0 kuadrat. Sin alfa dikuadratin berarti sin kuadrat alfa ya. Cara nulisnya gitu, sin dulu kuadrat baru alfa. Gitu. Min apa? Di sini berarti ini min 2G kali H-nya apa? Karena kan ketinggian ya. Ketinggian di sini kita ganti pakai Y boleh, atau mau tetap pakai H juga boleh kayak gitu, asal mula rumusnya dari situ ya. Nah, di sini dijelasin kan V0Y-nya itu adalah V0 sin alfa, yaitu kecepatan awal. Kenapa? Di sini kan ada nolnya, berarti kecepatan awal terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu Y. Satuannya meter per sekon. Y-nya apa? Tinggi yang dicapai peluru tadi nih ya kan, ketinggiannya berapa dalam waktu tertentu. VY yaitu kecepatan peluru dalam arah sumbu Y nih, yang ini tadi VY dalam waktu tertentu. Jadi nih misalkan pas nyampe di sini, kecepatan yang di sini tuh berapa sih, kayak gitu. Kemudian G-nya percepatan gravitasi. Kalau di soal nggak disuruh pakainya berapa, berarti pakai 10 meter per sekon kuadrat kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita bahas ke ada sedikit tambahan ini yang belum selesai ya ternyata. Kayak gini, ini untuk posisi di titik tertentu gitu ya. Misalkan apakah lagi di sini, atau tadi sama kayak di sini gitu ya. Jadi di sembarang titik atau di titik tertentu. Mencari kecepatan dalam sumbu X-nya apa? V0 cos alfa. Mencari kecepatan di sumbu Y-nya apa? V0 sin alfa min G dikali T. TAB artinya ini apa? Waktu yang diketahuinya berapa? Misalkan dalam waktu 3 detik gitu misalkan. Tentukan kecepatan terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya gitu kan. Nah, setelah dicari masing-masing Vx dan Vy, maka kecepatannya resultannya apa? Seperti biasa kayak kita ngerjain vektor, yaitu akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat
kayak gitu. Ini kan ketiga rumus ini kan apa? Kecepatan. Nah, kalau yang ini nyari apa? Nyari posisi atau apa? Jarak. Jadi kayak gini, misalkan di titik A di sini. Nah, ketika misalkan dari awal kan misalkan butuh waktu 3 detik misalkan untuk misalkan T-nya sama dengan 3 sekon, 3 detik untuk mencapai titik A. Nah, di titik A ini kecepatan terhadap sumbu X-nya berapa? Berarti nyarinya pakai yang rumus yang ini. Kemudian kecepatan terhadap sumbu Y-nya berapa? Pakai rumus yang ini. Nah, kemudian jarak yang ditempuh, berarti misalkan ini kan berarti bisa kita tarik garis gini ya. Putus. Nah, berarti di sini ini kan apa? X kan. Berarti X-nya, atau kalau kalian bingung ini B anggap aja B-nya ini adalah titik yang di sini, apapun itu hurufnya gitu ya, tergantung maunya soal ya. Kalau nyari jarak ketika berapa sekon gitu, berarti pakainya yang ini, X sama dengan V0 cos alpha dikali T. Ini apa? Waktu yang diketahui sama ya. Yang ini kalau nyari YB, oh berarti ini apa, posisi terhadap sumbu Y ya, berarti di sininya yang ini. Kalau tadi kan X-nya yang ini, kalau sekarang yang ini si Y-nya. Y-nya adalah V0 sin alpha dikali T. Ya, ingat alpha di sini adalah di sini sudut yang diketahui ya, di sini berapa dikali T, ini sama T-nya adalah apa? Waktu yang diketahui min setengah GT kuadrat, sama T-nya juga sama kayak yang di sini, tapi bedanya di sini ada kuadratnya seperti itu ya. Nah, selain itu ada juga beberapa rumus lagi yang biasanya kita pakai ya, yaitu mencari ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum itu berarti ke sini, di sini kan maksimum, berarti ini Y max atau H max gitu ya. Kemudian nanti ada di sini jarak terjauh. Oh, berarti dari dia awal ditendang sampai waktu tertentu nyampe di sini. Oh, berarti ini X max, jarak terjauh. Terus waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik terjauh. Nah, itu nanti saja di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini kita cukup belajar yang ini dulu ya, yang dalam kotak ini dulu ya. Silakan disimak lagi, diulang lagi videonya. Kalau perlu digaris-garisin di buku paketnya, diwarnain atau disalin di buku catatan, silahkan, itu opsi ya. Tapi setelah ini kan Miss mau kasih contoh soal ya. Nah, untuk contoh soalnya wajib disalin di buku catatan supaya kalian sambil nyalin, sambil belajar juga, sambil ngitung supaya paham. Kalau memang ada yang belum dipahami, nggak apa-apa, silahkan ditanyakan ke Miss, baik lewat grup atau lewat Japri kayak gitu ya. Oke, semangat kelas 10 ya, jangan malu bertanya kalau memang tidak paham. Oke, setelah ini kita bahas contoh soal ya. Oke, kita bahas contoh soal ya. Di sini ada kasus seorang anak melempar batu dengan kecepatan awal 10 meter per sekon pada arah yang membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah. Nah, pertanyaannya, tentukanlah A, kecepatan peluru setelah bergerak selama 0,5 sekon. Kemudian yang B, posisi atau koordinat peluru setelah bergerak selama 0,5 sekon ya. Berarti kita visualisasikan dulu, misalkan ya di sini, misalkan batunya dari sini batunya, gitu ya kan, dilempar gitu ya, misalkan kan berarti membentuk tadi ya kayak parabola gitu, misalkan ini adalah tanah gitu ya, ini berarti di sini membentuk sudut sama dengan berapa sudutnya, 30 derajat gitu kan. Berarti di sini ada kecepatan awal atau V0. V0-nya berapa? Yaitu 10 meter per sekon kayak gitu. Nah, ditanya nih, ketika T-nya sudah nih, ketika waktunya sudah 0,5 sekon, kebetulan A dan B waktunya yang diminta sama ya, kebetulan sama. Bisa jadi beda. Kebetulan sama gitu, yang ditanya adalah kecepatan dan posisi. Kayak gitu. Berarti bisa nih kita tulis di sini, misalkan diketahui apa, kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon, kemudian
sudut elevasinya 30 derajat. Yang ditanya yang A adalah V. V ketika apa? Ketika T-nya 0,5 sekon gitu ya. Kemudian kalau yang B berarti posisi atau apa? X-nya gitu ya, jaraknya ya. Ketika XB dan XY-nya gitu ya. XB bukan X, misalnya X dan Y jaraknya ketika T-nya 0,5 sekon kayak gitu ya. Oke, maaf, gambarnya Miss pindahin ya ke sini. Jadi tadi kasusnya gini kan, kan bola ini dilempar gitu ya, kan gini dia punya apa tadi, kecepatan awal, dia terus membentuk sudut kan, dia berarti terhadap sumbu X dan sumbu Y yang diketahui tadi 0, 10 meter per sekon, sudutnya 30 derajat, dan yang ditanya adalah apa saja tadi, kecepatan ya, kecepatan ketika sudah 0,5 sekon, dan posisi atau koordinat yaitu mencari X dan Y ketika sudah 0,5 sekon. Nah caranya gimana? Silahkan dibuka tadi buku paketnya halaman 31. Kita kerjakan dulu yang A, mencari kecepatan. Kalau di buku itu kecepatannya ini pasti kan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk totalnya resultannya yaitu Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Berarti kita cari dulu Vx dan Vy. Maka kita cari dulu Vx ya. Vx nya apa? Di rumusnya yaitu V0 dikali cos dikali alfa. Berarti V0 nya berapa? V0 nya 10. Cos alfanya berapa? Tulis cos dulu, alfanya baru masukin cos 30. Berarti ini apa? 10. Nah, cos 30 berapa? Silakan dibuka lagi buku catatannya ya, yang sudut istimewa sin cos tan dari 0 sampai 90. Ya, kalau sudah hafal ya alhamdulillah gitu ya. Kalau belum enggak apa-apa, dibuka lagi buku catatannya. Cos 30 berapa? Yaitu setengah akar 3, berarti 10 dibagi 2, 5, terus di sini akar 3. Nah, ini kan cos 30. Cos 30 tuh nilainya berapa? Langsung setengah akar 3. Cosnya jangan ditulis lagi. Tapi kalau di sini masih ada sudut, cosnya masih ditulis ya. Nah, ini kita udah dapat nih Vx-nya. Nah, V satuannya apa? Meter per sekon, ya kan? Nah, kemudian udah Vx, sekarang kita cari Vy. Lihat lagi di buku paketnya, Vy caranya gimana? V0 sin alfa min G dikali T ya. Berarti Vy sama dengan V0 nya tadi 10, sinnya sudutnya 30, min G nya pakainya 10 ya, percepatan gravitasi tulis di sini. G nya 10 meter per sekon kuadrat. Walaupun di soalnya nggak diketahui, tapi kita harus tahu ini kan universal ya, maksudnya udah ketentuan gitu. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Di sini dikali T, T-nya mintanya berapa tadi? 0,5 ya, berarti 0,5, berarti Vy sama dengan 10. Kalau cos 30 setengah akar 3 berarti sin 30 yaitu setengah dikali ini 10 kali 0,5, berarti Vy sama dengan 10 dikurang 10 dibagi 2 yaitu 5. 10 kali 0,5 yaitu 5. Oh, berarti Vy nya berapa? Wah, kebetulan nih 0 meter per sekon kayak gitu. Berarti kecepatan terhadap sumbu Y kan mana? Yang ke atas gitu ya. Udah nggak bakal ke atas lagi nih dia. Berarti udah mentok gitu ya, udah 0, dia udah posisi mau turun lagi gitu. Berarti langsung balik lagi pakai rumus yang ini. V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Berarti Vx nya masukin 5 akar 3 di kuadrat, pakai kurung ya. Vy nya berapa? 0 kuadrat. Berarti 5 dikuadratin 25 kan, kali akar 3 dikuadratkan akarnya hilang, berarti 3. 0 kuadrat 0. Berarti di sini akar 25 kali 3. Tetap aja tulis 25 akar 3 biar gampang kita ngakarinnya. Langsung 25 diakarin berapa? 5 ya kan, akar 3 nya tetap karena nggak bisa dikeluarin, berarti 5 akar 3 meter per sekon ya. Berarti ini jawaban untuk pertanyaan yang A, kecepatan setelah menempuh 0,5 sekon ya. Lihat kecepatan mula-mulanya 10 meter per sekon kan, semakin melambung
dia kecepatannya semakin berkurang gitu ya, semakin melambat kecepatannya. Jadinya kecepatan ketika sudah menempuh setengah detik menjadi 5 akar 3 meter per sekon. Itu baru jawaban yang A. Nah, sekarang kita bahas yang B ya. Oke, yang B itu tadi mencari apa? Yaitu mencari jarak atau posisi, atau sama aja ya, koordinat. Ini bahasanya sama semua. Intinya dia mencari apa? Mencari X dan Y pada waktu tertentu. Nah, waktu tertentunya ini mintanya setengah detik atau 0,5 sekon. Nah, kita cari berarti X. Silahkan dilihat lagi buku catatannya halaman 31 yang di kotak tadi. X itu adalah rumusnya V0 dikali cos alpha dikali T, ya kan? V0 nya berapa tadi? 10 ya, yang ini tadi yang diketahui yang di sini ya, sini. Cosnya sudutnya 30, T-nya mintanya berapa? 0,5 kan? Berarti 10 cos 30 tadi setengah akar 3 dikali 0,5. Berarti 10 dibagi 2 berapa tadi? 5 ya. 5 akar 3 dikali 0,5 ya. 5 kali 0,5. Kalau 5 kali 5 kan 25 ya, karena ini ada komanya 1 berarti jadinya 2,5 akar 3. Satuan jarak apa? Meter. Tulis dulu ya. Berarti ini posisi terhadap sumbu X-nya adalah 2,5 akar 3 meter. Nah, sementara untuk posisi terhadap sumbu Y-nya, lihat lagi di buku paketnya ya, yang di kotak tadi. Mencari Y-nya yaitu V0 sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat ya. Berarti Y-nya sama dengan V0-nya tadi berapa? Yaitu 10. Sin-nya yaitu sin 30. T-nya berapa? 0,5. Berarti ini setengah, G-nya 10, T-nya 0,5 kuadrat. Y-nya sama dengan 10. Sin 30 itu setengah dikali berapa? 0,5 dikurangi setengah dikali ya 10. 0,5 dikuadratkan berapa? 0,25. Silakan nanti dihitung manual sendiri kalau kurang yakin gitu ya. Ayo belajar untuk menghitung ya. 10 dibagi 2 kan 5 ya. Ini 5. 5 dikali 0,5 itu 2,5. Dikurangin 10 dibagi 2 yaitu 5. 0,25 dikali 5 ya. Kalau misalkan bisa cepet ngawangnya gitu ya. 25 kali 5 125 Miss, karena komanya 2 1,25. Tapi kalau kurang yakin silahkan dicoret-coret ya. 0,25 dikali berapa? 5. Ayo kita hitung bareng-bareng. 5 dikali 5 25 kan, berarti 5 nih nabung 2. 2 kali 5 10. Tambah 2 berarti 12. Di belakang koma ada 2 angka kan? Berarti 1,25. Oh betul, 1,25. Berarti Y-nya yaitu 2,5 dikurangi 1,25 berapa? Yaitu setengahnya kan, 1,25. Kalau kurang yakin nggak apa-apa, kita hitung 2,5 dikurangi 1,25. Nulisnya gimana? 1,25. Jadi komanya tuh disejajarin ya, dikurang. Ini 0 kan, 0 kurang 5 5. Ini pinjem 1 nih tadi, sisa 4. 4 kurang 2 sisa 2 ya kan. Berarti ini 2 dikurang 1 1. Oh berarti nilainya 1,25 meter. Nah, tulis jadi posisi atau koordinatnya tulis dalam X, Y gitu ya, sama dengan X nya berapa tadi? Ini titik koma ya, biar bedain buat koma yang di sini. 2,5 akar 3 titik koma, Y nya berapa? 1,25 dalam kurung meter. Kayak gitu cara ngerjainnya ya. Ayo silahkan disimak dengan baik videonya, disalin ke buku catatan contoh soalnya. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan ke Miss, boleh lewat grup ataupun lewat Japri, nggak usah takut ya, semangatnya kelas 10 gitu. Jadi untuk hari ini kita bahas ini dulu ya, jadi mencari kecepatan dan posisi atau koordinat pada gerak parabola.
kayak gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya kelas 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.